Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fatailah dengan NPM 2108260107. Pada blog Basic Endocrine and Metabolism kali ini, saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Morfologi Sel. Pada morfologi sel terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada membran sel, yaitu membran plasma. Fungsinya, membran sel ini mengontrol apa yang masuk ke dalam dan keluar dari sel, menjaga lingkungan internal sel agar tetap stabil atau homeostasis, dan membran ini juga berperan dalam komunikasi antar sel melalui reseptor protein yang dapat menerima sinyal dari keluar sel. Lalu yang kedua ada sitoplasma. Fungsi sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia yang penting untuk kehidupan sel, termasuk metabolisme sel. Sitoplasma juga berperan dalam transportasi bahan-bahan di dalam sel. Lalu yang ketiga ada nukleus atau inti sel yang berfungsi sebagai pusat pengendali sel, mengatur aktivitas seluler dengan mengendalikan ekspresi gen. Nukleus juga menyimpan informasi genetik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu yang keempat ada mitokondria. Fungsinya, mitokondria dikenal sebagai pembangkit tenaga sel karena mereka menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat melalui proses respirasi seluler. Yang kelima ada ribosom yang berfungsi tempat berlangsungnya sintesis protein, di mana asam amino dirangkai menjadi rantai polipeptida berdasarkan informasi yang dibawa oleh mRNA. Lalu yang keenam ada retikulum endoplasma atau RE. RE ini kasar berperan dalam sintesis dan pengolahan protein, sedangkan RE halus terlibat dalam sintesis lipid dan detolsifikasi racun. Lalu yang ketujuh ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Aparatus Golgi memproses, memodifikasi, dan mengemas protein serta lipid yang disintesis di RE untuk dikirim ke tujuan akhir mereka, baik di dalam maupun di luar sel. Lalu ada lisosom. Lisosom berperan dalam pencernaan intraseluler, menghancurkan bahan-bahan yang tidak diinginkan atau yang sudah tidak berfungsi di dalam sel, termasuk bakteri dan virus yang masuk ke dalam sel. Lalu yang terakhir ada sitokleton. Sitokleton memberikan bentuk dan dukungan mekanisme kepada sel, serta berperan dalam pergerakan sel dan transportasi fisikal di dalam sel. Sekian presentasi mind map yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk referensi saya itu ada 3. Yang pertama ada Carnegie 2018, Cell and Molecular Biology, Concept and Experiments, edisi ke-8, Wiley. Lalu yang kedua ada Cooper, G, M, and Hausman, R, E, 2019, The Cell Molecular Approach, edisi ke-8, Oxford University Press. Lalu yang ketiga ada Bruce Albert, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Reif, Kate Roberts, and Peter Walter, Essential Cell Biology, edisi ke-5, Garland Science, 2019. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.